marilah kita berdoa, ya. Oke, yang dipimpin oleh Jaki. Mari ke depan, Jaki. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya agama masing-masing berdoa dimulai. Amin. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, kita sudah berdoa, ya. Kita sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke ya. Jadi sekarang saya memeriksa kehadiran. Ada yang hadir? Hadir semua? Oke, baik. Ya. Baru kemudian sudah dicek kehadiran, baiklah kita buat ataupun menyanyikan lagu Indonesia. Iya. Mari kita bernyanyi dulu lagu Indonesia yang dipimpin oleh Tio. Mari ke depan, Tio. Oke ya. Coba nak. menyanyikan lagu Indonesia lah? Ya. Sekarang kita persiapkan untuk alat-alat yang digunakan dan mengikuti proses pembelajaran, yaitu anak-anak ambilkan buku dan pensil. Sudah semua? Oke. Sekarang biar semangat kita buat tepuk semangat. Oke, berdiri semua. Oke, 1, 2, 3, ya. Terus semangat. Semangat.
Tahu sepeda? Tahu. Tentang sepeda. Oke ya. Sekarang marilah kita perhatikan gambar sepeda yang ada di dalam PTT. Ya. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau melengkung, Kemudian yang termasuk ke dalam bangun datar adalah persegi panjang, segitiga, segitiga, baru kemudian jajar, jenjang, kemudian belah ketupat ataupun layang-layang. Baru kemudian trapesium dan lingkaran. Pada bahan ajar ini kami akan memfokuskan membahas tentang persegi. Persegi. Kemudian persegi panjang, segitiga dan lingkaran saja. Untuk melihat media pembelajaran yang dapat digunakan pada materi bangun datar, yaitu dapat dilihat di YouTube, dapat dilihat di YouTube. Kemudian media pembelajarannya bangun datar kelas 3. Coba kita perhatikan yang ada di dalam, yang tayang dalam gambar tersebut, yang disebut ataupun ciri-ciri yang disebut dengan bangun datar. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sifat-sifat bangun datar yang kemarin kita sudah sebutkan beberapanya. Bangun datar yang pertama yang akan kita bahas adalah persegi. Sifat persegi yang pertama. Tulis ya, kalau bisa ditulis biar Bapak menanya sama kalian supaya tahu gambar yang persegi mempunyai 4 atas. perhatikan baik-baik ya. Empat-empatnya mempunyai panjang yang sama. Dari mulai AB sama, BC sama, CD juga sama, dan DDA semuanya sama. Jadi keempat sisi persegi mempunyai panjang yang sama. Sifat yang kedua dari persegi adalah sisi yang berhadapan sejajar. Maksud dari sejajar adalah seder atau searah, atau juga bisa sama rata, yakni sisi AB sama dengan BC. Begitu pula sisi AD sama dengan sisi BC. Sifat yang ketiga adalah diagonalnya sama panjang. Diagonal adalah sebuah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut yang membagi bangun menjadi 2 bagian. Pada bangun persegi terdapat 2 diagonal yang dapat kita tarik dari sisi A ke sisi C dan dari sisi B ke sisi D. Kedua diagonalnya mempunyai panjang yang sama. Sifat yang keempat adalah memiliki 4 sumbu simetri. Sumbu simetri adalah jumlah lipatan yang bisa membagi bangun menjadi 2 bagian yang sama besar. Perbedaan antara diagonal dan juga sumbu simetri adalah diagonal ditarik dari masing-masing titik sudut. Tetapi simetri itu adalah lipatan yang membagi bangun di 2 bagian yang sama panjang. Sifat yang keempat adalah tiap sudut sama besar. Kemarin kita sudah belajar tentang sudut, atau bahasa sederhananya adalah pojokan. Dua pojokan tersebut dari bangun tersebut
bahwa sudut siku-siku besarannya adalah 90 derajat, tidak lebih dan tidak kurang. Oh ya teman-teman, setiap rambut mempunyai besaran sudut 360 derajat. Mari kita buktikan pada rambut persegi. 4 yaitu jumlah sisinya dikali 90 derajat. Maka hasilnya adalah 360. Dalam persegi panjang, sifat yang pertama dari bangun persegi panjang adalah sisi yang berhadapan sama panjang, yakni sisi AB panjangnya sama dengan sisi DC, sedangkan sisi BC sama dengan sisi AD. Sifat yang kedua adalah kedua sisi yang berhadapan itu sejajar. Hal itu terjadi karena panjang sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang, otomatis sisi yang berhadapan sejajar. Yang ketiga adalah mempunyai dua diagonal yang sama panjang. Jadi garis yang ditarik dari titik sudut A ke C dan garis yang ditarik dari sudut B ke D, keduanya mempunyai panjang yang sama. Mereka itulah yang disebut dengan diagonal. Sifat yang keempat adalah Jadi apa yang kita perhatikan harus diperhatikan baik-baik ya. Dari mana sudutnya itu supaya bisa kita membedakannya ya. Apakah berbeda atau tidak ya? Samakah dia atau berbeda? Kita perhatikanlah baik-baik. Keempat sudutnya adalah sudut siku-siku, sehingga kita tahu bahwa sudut siku-siku mempunyai 90 derajat. Jika dijumlahkan sama dengan 360 derajat. Yang didapat pentingnya dari sebuah persegi panjang adalah dia mempunyai panjang dan lebar. Kalau persegi mempunyai sisi. Bangun datar selanjutnya adalah segitiga. Perhatikan ya. Dibagi Ini berbeda. Tadi persegi panjang. Ini sekarang segitiga. Sifat dari segitiga yang pertama adalah dibatasi oleh 3 sisi yang membentuk. Panjang dari masing-masing sisinya tergantung dari jenis segitiganya. Sifat yang selanjutnya adalah mempunyai 3 titik sudut yang jumlah besaran sudutnya adalah 180 derajat. Untuk jumlah setiap sudutnya pun tergantung pada jenis segitiganya. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari sifat segitiga berdasarkan jenisnya. Ini segitiga yang pertama adalah segitiga sama sisi. Sifatnya adalah mempunyai 3 sisi yang sama panjang. Jadi 3 sisinya panjangnya sama. Sifat yang kedua adalah ketika sudutnya sama besar, masing-masing 60 derajat. Ketiga sudutnya sama besar karena ketiga sisinya mempunyai panjang yang sama. Sifat yang ketiga adalah mempunyai 3 simetri lipat. Jadi bangun ini dapat kita lipat dengan sama besar sejumlah 3 lipatan. Jenis segitiga yang kedua adalah segitiga sama kaki. Sifatnya adalah mempunyai 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Yang kedua, mempunyai 2 sudut yang berhadapan sama besar. Karena tadi sisi yang berhadapan mempunyai panjang yang sama. Sifat yang ketiga adalah mempunyai 1 simetri lipat. Jadi kalau ini hanya bisa kita lipat sama
besar hanya satu kali dipajang. Kita coba lagi. Iya. Seperti inilah dia ya gambarnya. Ini yang disebut dengan persegi empat. Ya, ini yang disebut persegi empat. Baru kemudian kalau Bapak buat seperti ini, ini disebut persegi panjang. Ini yang disebut dengan persegi panjang. Iya. Begitulah arti daripada contoh yang kita tontonkan, ya. Panjang dari masing-masing sisinya tergantung dari jenis segitiganya. Sifat yang selanjutnya adalah mempunyai 3 titik sudut yang jumlah besaran sudutnya adalah 180 derajat. Jumlah setiap sudutnya pun tergantung pada jenis segitiganya. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari sifat segitiga berdasarkan jenisnya. Jenis segitiga yang pertama adalah segitiga sama sisi. Sifatnya adalah mempunyai 3 sisi yang sama panjang, jadi ketiga sisinya panjangnya sama. Sifat yang kedua adalah ketiga sudutnya sama besar, masing-masing 60 derajat. Ketiga sudutnya sama besar karena ketiga sisinya mempunyai panjang yang sama. Sifat yang ketiga adalah mempunyai 3 simetri lipat. Jadi bangun ini dapat kita lipat dengan sama besar sejumlah 3 lipatan. Jenis segitiga yang kedua adalah segitiga sama kaki. Sifatnya adalah mempunyai 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Yang kedua, mempunyai 2 sudut yang berhadapan sama besar. Karena tadi sisi yang berhadapan mempunyai panjang yang sama. Sifat yang ketiga adalah mempunyai 1 simetri lipat. Jadi kalau ini hanya bisa kita lipat sama besar hanya 1 kali lipatan. Segitiga yang ketiga adalah segitiga sekarang. Mempunyai sifat yang pertama, semua sisinya panjangnya tidak sama. Yang kedua, besar sudutnya tidak sama karena ketiga sisinya panjangnya tidak sama. Yang ketiga adalah tidak mempunyai simetri lipat. Jadi tahun ini tidak dapat kita lipat sama besar karena ketiga sisinya panjangnya tidaklah sama. Jenis kependekan yang selanjutnya adalah gelang ketupat. Yang ini hampir sama dengan persegi, mempunyai sifat diantaranya 1. Terdiri dari 2 sisi yang memiliki panjang yang sama. Yang kedua adalah mempunyai 4 buah titik sudut. Selanjutnya, diagonal saling berpotongan secara tegak lurus, yaitu secara diagonal dan vertikal. Jumlah simetrinya ada 2 buah. Jadi kita bisa lipat secara melintang dan membujur mengikuti garis diagonalnya. Bangun yang berikutnya adalah bangun layang-layang. Layang-layang memiliki 4 sisi, di mana panjang sisi yang saling berhadapan mempunyai ukuran yang sama. Selanjutnya memiliki 2 sudut yang sama besar. Yang ketiga, diagonal berpotong tegak lurus, yaitu secara melintang dan membujur atau secara horizontal dan vertikal. Selanjutnya memiliki 1 simetri lipat.
Panjang sifatnya adalah sisi yang berhadapan sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Selanjutnya, dia benar diagonal saling membagi dua jajarannya menjadi sama besar. Jadi titik A ke titik C dan titik B ke titik D. Selanjutnya adalah bentuk datar lingkaran. Mempunyai sifat yaitu memiliki satu sisi dan memiliki simetri lipat yang tidak terhingga. Artinya adalah sangat banyak. Perhatikan ya. Namun data yang terakhir yang kita akan bahas hari ini adalah trapesium. Trapesium mempunyai 3 jenis, yaitu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sebelah. Ini sisi berjumlah 4. Untuk panjang masing-masing sisinya tergantung dari jenis trapesiumnya. Sifat yang kedua adalah mempunyai 4 titik sudut, di mana besaran tiap sudutnya juga tergantung oleh jenis trapesiumnya. Mari kita bahas satu persatu jenis trapesium. Trapesium yang pertama adalah trapesium sama kaki. Sifatnya adalah mempunyai 4 sisi, di mana kaki-kakinya mempunyai panjang yang sama. Oleh karena itu disebut dengan trapesium sama kaki. Sifat yang kedua adalah mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Mempunyai simetri lipat 1, jadi hanya bisa kita lipat 1 kali dengan besaran yang sama. Berikutnya adalah trapesium siku-siku, memiliki 1 pasang sisi yang sejajar, tetapi tidak sama panjang. Sifat yang kedua adalah mempunyai 2 sudut siku-siku seperti analogi. Lingkungannya tidak membelah bangun jadi bagian yang sama, jadi panjang diagonalnya berbeda. Selanjutnya adalah tidak mempunyai simetri lipat. Jenis trapesium yang ketiga adalah trapesium sembarang. Keempat sisinya mempunyai panjang yang berbeda. Besaran sudut tidaklah sama karena sisinya berbeda. 2 diagonalnya juga panjangnya berbeda, sehingga tidak mempunyai simetri lipat pada trapesium sembarang. Oke ya, itu tadi tentang gambar mengenai persegi panjang, segitiga, dan jajar jenjang. Ya, jadi di sini tentang pelajaran kita dengan materi yang dipelajari yaitu adalah persegi 4, persegi 3, dan persegi panjang. Ya, itulah pelajaran kita hari ini. Ya, sekarang Bapak ingin membagi siswa dalam 3 kelompok. Ya, kita sudah membaginya. Sudah. Oke, ini berarti 3 kelompok. Yang pertama namanya kelompok apa? Anggur. Yang kedua kelompok apa? Anggrek. Yang ketiga kelompok melati. Yang 3 inilah yang disebut 3 kelompok, mulai dari kelompok anggur, kelompok anggrek, kelompok melati.
Kemudian tadi kita sudah menampilkan yang disebut dengan PowerPoint, yaitu adalah gambar yang ada di papan tulis atau yang ditayangkan dalam apa namanya ini infobus ya. Kemudian dari berbagai benda-benda yang kita lihat di dalam yang dijelaskan dalam infobus tadi, manalah yang kalian lihat tentang bangun datar di situ? Yang mana? Persegi apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Oke ya. Kemudian di situ kita lihat ada yang disebut buku, distar, dan apa lagi? Segitiga dan kertas origami. Di sini Bapak sudah membuat kertas origami. Di sini saya akan membagikan kepada kelompok masing-masing ya. Kelompok masing-masing ya. Di sini saya akan membagikan dua atau tiga berkelompok ya. Sekarang apa yang kita perhatikan dalam perhatikan baik-baik ya. Di situ kenapa saya membagikan tentang kertas origami ya. Kertas origami, Bapak ingin mengamati gambar tersebut tentang bangun datar ya, tentang bangun datar. Coba gambarkan ya, bagaimana yang disebut dengan bangun datar. Oke, coba lipat dia. Baru kemudian tunjukkan. Iya, beginilah yang disebut dengan bangun datar, ataupun yang disebut dengan apa? Persegi. Iya, persegi panjang. Kalau kita buka, dia disebut dengan persegi apa? Buka. Iya, persegi empat. Kalau kita lipat, dia berbentuk segi apa? Kalau kita buat istilahnya seperti ini, ya, coba tunjukkan. Itu disebut dengan persegi tiga. Itu disebut dengan persegi tiga. Ya, persegi tiga. Begitulah kita melihat bagaimana yang disebut dengan tentang bangun datar persegi 4 ataupun persegi tiga. Kemudian kalau kita lihat, apa yang kalian perhatikan dari gambar-gambar tersebut tadi yang ada ditayangkan di dalam infobus tersebut? Apa-apa saja yang ada di dalam yang tayang dalam infobus tadi? Termasuk apa tadi? Persegi. Apa lagi? Persegi panjang. Apa lagi? Persegi tiga. Apa lagi? Layang ketupat. Apa lagi? Layang-layang. Itulah yang ditampilkan di dalam, yang tayang dalam infobus ya. Kemudian bangun datar adalah
ini yang memiliki dua dimensi. Siapa yang tahu? Bangun datar. Coba gambarkan tadi seperti yang kalian buat tadi. Seperti yang dibuat siapa? Iya. Itulah yang disebut dengan bangun datar. Siapa yang bisa menjelaskan tentang bangun datar itu? Siapa yang bisa tentang bangun datar tersebut? Coba jelaskan. Ini Pak, ada. Coba, siapa yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan semua Pak. Iya. Coba jelaskan Pak. Coba jelaskan. Persegi panjang. Iya, mana panjangnya di situ, Mam? Iya, yang lebarnya mana? Iya. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu lagi menjelaskan? Ya, begitulah yang disebut dengan bangun datar. Begitulah yang disebut dengan bangun datar. Kemudian bangun datar tersebut itu kalau kita menjelaskannya disebut apa tadi? Apa? Apa? Semua kuat. Apa? Panjang dan lebar. Itulah yang disebut dengan bangun datar. Begitulah kita untuk menjelaskan ataupun melihat tentang bagaimana yang disebut dengan bangun datar. Ya. Kemudian di sini Bapak ingin menjelaskan konsep yang kita lihat dalam tayangan tadi. Kemudian saya menunjukkan satu kertas lipat, ya, seperti ini ya. Saya menunjukkan kertas apa namanya ini? Origami. Kemudian saya bertanya, ya, kertas lipat ini berbentuk apa? Persegi empat. Berapa panjang dan sisinya? Siapa yang tahu? Ukur dulu, ukur dengan rolmu. Ya, coba diukur. Siapa yang tahu? Coba diukur. Berapa panjangnya? Dari kita mengukur itu dari titik nol. Kita anggap ada yang pas. Ini nol. Jangan. Iya, panjang. Siapa yang tahu? Kertas origami itu berapa? Panjangnya berapa? 16. Lebarnya berapa? Berapa lebarnya? 16. Berapa? Iya. Panjang 16, lebar 16. Panjang lebarnya 16, lebarnya. Pertanyaan saya, samakah sisinya yang kertas origami ini? Sama enggak?
yang disebut dengan sama sisi. Ya, sama sisi. Begitulah. Kemudian setelah kita memperhatikan video tersebut, video tadi ya, kalian sudah memperhatikan video tadi kan dengan jelas. Bapak bilang tadi sama kalian, oh kita melihat video itu sambil mana yang perlu kita tulis, ditulis saya bilang, ya kan? Nah, kalian sudah tulis? Enggak, Pak. Sudah, ya kan? Oke. Dari situ ciri-ciri bangun datar itu apa? Ciri-cirinya? Iya, dari ciri-cirinya itu sisinya itu sama, ya kan? Lebarnya pun sama. Nah, begitulah yang kita perhatikan dari video tersebut tadi, ya kan? Nah, baru kemudian cara mengukur setiap sisi bangun datar itu sama enggak? Sisinya itu, coba ukur dulu. Sama enggak sisinya itu? Coba dulu. Sisinya yang ini, kita mengukur sisi supaya kalian tahu ya, supaya kalian tahu cara mengukur sisinya ini sama enggak kalau kita buat misalnya seperti ini dari nol, ya. Ini misalnya kita bandingkanlah 90 derajat, ya kan? Berapa? 90 derajat. Baru kemudian Bapak ukur dari sini 90 derajat. Perhatikan dulu di sini, nah. Ya. Ini 90 tadi, ini 90. Dan ini 90 dan ini 90. Pertanyaan saya, sama enggak sisinya? Sama. Ya, begitulah kita untuk mengukur sisi. Ya, untuk mengukur sisi. Baru kemudian kita sudah mengukur daripada sisi bangun datar tersebut. Kemudian dari video tadi kita menyusun ataupun sekarang kita dari kelompok ini, ya, dari kelompok yang 3 tersebut ini, kita coba untuk membuat kelompok masing-masing menyelesaikan tugas yang ada pada LKPD. Itulah yang Bapak bagikan tadi tentang mengenai mengisi LKPD ya. Apa yang kita isikan dari sana, coba tuliskan di dalam buku ataupun LKPD ya, seperti tulis ya, tulislah di dalam kertas yang saya bagikan tadi. Dari situ biar nanti bisa kita mempresentasikan ke depan ya, ke depan ya. Tuliskan di sini istilahnya ya, istilahnya panjang ini bentuknya coba. Coba tulis tuh yang di kertas tadi ya, nomor 1 sampai nomor 4. Tulislah di sini nomor 1, 2, 3, 4.
Dan tulis, ya, tulislah. Baru kemudian apa yang perlu kita tulis dalam yang 4 ini, istilahnya kan tadi ada yang disebut persegi, ya kan? Nah, persegi 4, ciri-cirinya begini. Loh Bu, kok bisa lagi kameranya Bu? Jaringan. Sudah siap? Sudah siap? Iya. Ada yang bisa dengan persegi apa? Persegi gimana ciri-cirinya? Jelaskanlah di sini ya. Iya. Sudah ya? Sudah? Belum? Oke lah, kita ya. Sudah. Jadi dari situ nanti supaya bisa kita memahami bagaimana yang disebut bentuk daripada persegi panjang tersebut ya. Nah, coba.
yang persegi. Ini dia, seperti inilah bentuknya, ya kan? Baru kemudian terdiri atas dua pasang sisi sejajar. Kemudian, ya dengarkan sini. Baru kemudian tulis, ya. Terdiri atas 4 buah sudut. Yang mana sudutnya? Inilah sudutnya, ya kan? Inilah sudutnya. Inilah yang disebut dengan 4 sudut. Inilah gambaran daripada persegi 4. Beginilah bentuknya. Sudah bisa? Supaya nanti kita presentasikan di rumah berkelompok. Dari tulis sudah. 1, memiliki 4 buah titik sudut. 2 sudah. Memiliki 4 buah sisi. Memiliki 4 buah sisi. Sudah. 4 buah ya. 4 buah sisi. Kemudian 3. Yang ketiga. Terdiri atas 2 pasang sisi. Terdiri atas 2 pasang sisi sejajar. Yang saling berhadapan sejajar. Yang saling berhadapan, yang ukurannya sama panjang sudah. Yang keempat, terdiri atas 4 buah sudut. Yang sama besar, yaitu 90 derajat. 90 derajat. Ciri-ciri segitiga. Sudah. 1, mempunyai 3 sisi. 3 sisi dengan jumlah panjang 2 sisinya lebih panjang dari panjang sisi yang lainnya. Kemudian yang kedua, mempunyai, yang ketiga ya, yang kedua, mempunyai 3 sudut. 3 sudut yang jumlah besarnya
180 derajat. Lihat, cepat kita. Sifat-sifat persegi panjang. Sudah? Hah? Sudah? Satu. Memiliki 4 buah sisi. Dan 4 buah titik sudut. Kedua, terdiri atas dua pasang sisi. Sejajar yang saling berhadapan. Kemudian yang ketiga, terdiri atas yang ketiga ya, 4 buah sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Oke, ya. Sudah. Oke ya, itulah tadi tugas kita yang ditunjukkan oleh Bapak ya, supaya kalian bisa memahami tentang bagaimana yang disebut dengan persegi panjang dan persegi tiga, ya kan? Kemudian di sini saya akan mempresentasikan perkembangan proyek yang kalian buat, ya kan? Oke ya. Sekarang kelompok A maju ke depan. Kita presentasi ya, kelompok A maju ke depan. Udah siap kan? Oke ya, sini kita berdiri. Hadap sana. Hasil presentasi kami kelompok A, yaitu persegi tiga. ya, Mempunyai 3 sisi dengan jumlah panjang 2 sisinya lebih panjang dari panjang sisi yang lainnya. 2. Mempunyai 3 sudut yang jumlah yang besarnya 180 derajat. iya.
Itulah hasil presentasi kami. Itulah hasil Presentasi kami teman-teman. presentasi kami teman-teman. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Kemudian kelompok 2, maju ke depan. Kelompok 2. Kami dari kelompok iya. Ini iya hasil presentasi kami. Iya. Iya. Persegi 4. Ciri-ciri persegi 4. Adapun bangun datar. 1. Memiliki 4 buah titik sudut. 2. Memiliki 4 buah sisi. 3. Berdiri atas 2 sisi. Sejajar yang saling berhadapan, yang ukurannya sama panjang atas 4 buah sudut yang sama. Dasarnya itu 90 derajat. Sekian Hasil presentasi kami. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok Amrek. Iya. Tepuk tangan. Iya. Silakan dulu. Ke kelompok 3. Maju ke depan. Kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil hasil presentasi kami. Iya. Yaitu persegi panjang. Iya. Persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang memiliki 2 sisi dan 4 buah titik sudut. Terdiri atas 2 sisi pandang saling berhadapan. 3. Terdiri 4 buah sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Iya. Sekian yang dapat kami sampaikan Hasil presentasi kami hasil presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Iya. Kita tadi sudah masuk dalam hasil presentasi. Kemudian saya menanggapi dari hasil presentasi kalian. Dengarkan dulu. Dari hasil presentasi kalian memang semua sudah bagus, ya kan? Tetapi kalau yang diperbaiki adalah supaya nanti di rumah bisa diperbaiki ataupun dipelajari bagaimana kita untuk melihat bagaimana gambar yang disebut dengan segi 4, persegi 3, dan persegi panjang. Ya. Kemudian di sini kita banyak mengetahui tentang bagaimana yang disebut persegi 4 ataupun persegi
segitiga, ya kan? Banyak kita buat seperti ini. Ada yang tidak tahu namanya ini. Hah? Tahu semua? Apa namanya? Kertas. Kertas apa namanya? Iya, kertas origami. Kertas origami, ya kan? Sudah tahu semua? Sudah. Kemudian dari hasil kegiatan kita hari ini, ada nggak yang susah? Hah? Tidak? Oke, bagus. Kemudian kalau tidak ada yang sulit, baiklah, saya di sini ingin membagikan tugas untuk di rumah, ya kan? Tugas untuk di rumah. Di sini saya akan membagikan tugas di rumah. Ini cek ya. Ya, ini tugas dulu di rumah, ya. Oke, diletakkan aja. Diletakkan. Sudah saya bagi, sudah Bapak bagi tentang tugas di rumah ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, di sini Bapak ingin kita menyanyikan dulu sebelum kita pulang, menyanyikan lagu daerah ya, supaya semangat. Oke. Tio, maju ke depan. Jangan. Enggak, nanti dibalikan sama aku ya. Oke ya. Sekarang kita bernyanyi supaya semangat. Berdiri.
Ya, silakan dulu. Baiklah ya, sebelum kita pulang, karena tadi kita berdoa pada awalnya. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Jahit masuk ke depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, doa mulai. Berdoa selesai. Ya, itulah pelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan nanti di rumah ada manfaatnya bagi kalian dan bagi Bapak. Oke? Ya? Oke ya. Sekarang kita pulang. Ya.